إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan Allah menggerakkan hati kita untuk duduk sejenak dalam majelis ilmu. Itu merupakan bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita dan menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Tidak ada jalan bagi seorang manusia, seorang hamba, seorang muslim untuk bisa memahami dan memperdalam ilmu agama Islam ini kecuali mereka duduk dalam majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, itu memanggil orang-orang beriman secara khusus. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kalian ke dalam agama Islam itu secara sempurna. Kira-kira kita bisa gak masuk ke dalam agama Islam secara sempurna kalau kita gak pernah menuntut ilmu? Gak bakal. Kita hari ini bisa salat dan mengetahui bacaan salat karena kita pernah belajar di masa kecil, di masa-masa ngaji dulu, dan itu terus kita bawa sampai meninggal dunia. Seorang penyair mengatakan, "Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman." Belajarlah, kata mereka, seorang pujangga, karena tak seorang pun yang dilahirkan ke atas muka bumi ini itu langsung membawa ilmu pengetahuan yang banyak. Bahkan cara menangis, cara tersenyum itu merupakan ada prosesnya. Anak yang jarang diajak berbicara oleh orang tuanya, dia akan mengalami speak delay, akan lambat pengetahuannya dalam berbicara karena kosakatanya sedikit. Sehingga orang yang tuli sejak lahir pasti bisu, karena tidak ada kosakata dan ilmu yang masuk ke dalam dadanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengutarakan kata-kata dari lisannya, sedangkan sejak dia lahir hanya penglihatan yang dia tahu. Mungkin dia hanya bisa menunjuk ketika menginginkan sesuatu, mengutarakan dengan ekspresi tangannya. Mereka berakal, namun mereka tidak bisa berbicara karena tidak ada kosakata yang masuk ke dalam dadanya. Sehingga ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, kehidupan manusia di atas muka bumi ini merupakan ujian. Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk bahwasanya Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan adanya kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua siapa yang paling baik amalannya. Dan jika seorang hamba mengetahui bahwa kehidupannya di atas muka bumi ini merupakan ujian,
apapun kondisi dia yakin bahwasanya orang yang memberikan ujian atau zat yang memberikan ujian kepada kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kita selama kita sabar. Sehingga Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah itu dengan sabar dan salat. Setelah kita sabar, kemudian dirikan salat agar hati itu tenang. Dan dalam perjalanan manusia hidup di atas muka bumi ini, tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah kesalahan, dari yang namanya dosa, dari yang namanya khilaf, sehingga dia berada di dalam kubangan-kubangan dosa. Allah sendiri yang menyatakan dan menetapkan hal itu bagi hamba-hambanya. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian melakukan kesalahan siang dan malam. Bayangkan, siang dan malam. Sehingga kalimat siang dan malam memberikan kita sebuah faedah bahwasanya tak seorang pun di antara kita yang luput dari melakukan perbuatan dosa, yang melakukan kesalahan, kelalaian, kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Kemudian Allah menyampaikan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni. Dan akulah yang mengampuni seluruh dosa itu, maka mohonkanlah ampun kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ada banyak hikmah di balik seseorang terjerumus ke dalam dosa, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Di antara hikmah seorang manusia terjerumus ke dalam dosa agar dia tidak sombong dengan amal kebaikannya, tidak merendahkan orang lain, tidak memandang remeh orang lain karena merasa dirinya saleh. Sehingga kita sudah berusaha meninggalkan sebuah dosa, namun ada satu saat yang kita nggak bisa menahan diri, yang membuat seseorang itu terjerumus ke dalam dosa padahal dia sudah berusaha untuk menahannya. Maka keadaan seperti ini, Allah ingin mengajarkan hati kita agar tidak sombong dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib ila Karimit Thayyib, menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang masuk surga karena dosanya, dan ada orang-orang yang masuk neraka karena amal salehnya. Kira-kira gimana itu? Kok bisa seperti itu? Gimana ceritanya orang yang melakukan perbuatan dosa masuk ke dalam surga, sedangkan orang yang melakukan amal kebajikan itu dimasukkan ke dalam neraka? Mungkin kita akan mengira Ibnu Qayyim Al-Jauziyah salah ucap mungkin atau salah tulis dalam kitab. Namun ternyata hal itu beliau jelaskan pada paragraf yang berikutnya. Beliau menyampaikan bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa ketika diberikan sentuhan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat dia kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, dia akan menangis, merengek dan merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba antum merasakan gimana dulu ketika pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian Allah ketuk hati untuk taubat. Gimana perasaan antum ketika melakukan sholat taubat atau ketika antum bertobat? Itu hati itu hancur rasanya, mengingat masa lalu yang pernah kita lakukan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ketika Allah memberikan hidayah untuk taubat, itu hati itu hancur. Perasaan hancur hati itu yang membuat dia dimasukkan ke dalam surga karena menyesali perbuatannya yang dulu. Ada orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan, banyak ibadahnya, bahkan mungkin hampir secara kasat mata orang ini tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Kira-kira orang ini ketika dapat pujian, kemudian timbul rasa pada dirinya al-ujbu bi'ibadatihi,
rasa berbangga diri dengan ibadahnya selama ini. Nah, kalimat ujub inilah yang menjerumuskan dia ke dalam neraka. Karena orang yang merasa baik itu akan merendahkan orang lain, pasti itu. Bukankah iblis ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan dia merasa baik, apa ucapannya iblis? Dia mengatakan, ana khairum minhu, aku jauh lebih baik dibandingkan Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Lihat, orang ketika sudah merasa baik, banyak ibadahnya, iblis itu kalau kita lihat itu termasuk ahli ibadah. Dia hidup bersama malaikat, ketaatannya sudah bukan main itu. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan kana minal jin fafasaqu. Dia merupakan dari golongan jin, kemudian melakukan kefasikan, pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jadilah dia orang-orang termasuk golongannya yang kafirin, yang kufur, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hikmah seseorang ketika terjerumus dalam sebuah kesalahan bukan berarti kita lena. Oh, kata Pak Ustadz, ini merupakan bentuk kasih sayang Allah, sehingga dia berlarut-larut dalam sebuah kesalahan. Itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi ketika seseorang terjerumus ke dalam sebuah kesalahan, dia harus segera menyadarinya. Dan ketika dia menyadari perbuatan dosa tersebut, akankah timbul pada dirinya merendahkan orang lain? Enggak akan. Dia berdosa. Bagaimana orang yang berdosa merendahkan orang lain? Padahal dirinya baru saja terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Sehingga hikmahnya dibalik seseorang terjerumus, dan Allah pasti berikan setiap masing-masing hamba itu jatah untuk melakukan sebuah kesalahan. La mafarra min. Tidak ada tempat untuk berlari dari sebuah kesalahan itu. Bahkan Nabi SAW, semua kita itu pasti melakukan perzinahan, dan tidak ada jalan untuk lari dari perzinahan itu. Mata berzina, kata beliau, dan zinanya mata adalah melihat. Kedua telinga kita berzina, dan zinanya kedua telinga adalah mendengar. Lisan kita berzina, dan zinanya lisan kita adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, kedustaan, bersilat lidah, membohongi orang dengan hiasan-hiasan kata yang baik. Semua anggota badan kita ini pasti terjerumus dalam sebuah perzinahan itu, dalam sebuah kesalahan. Dan yang akan membenarkan semuanya itu adalah farjuhu, kata beliau, adalah kemaluan. Ketika mata melihat, membayangkan, kaki melangkah atau melakukan sebuah keburukan, yang membenarkan semua apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dipegang oleh tangan, ini di mana laki melangkahkan dirinya untuk melakukan sebuah kesalahan, yang membenarkan semua adalah kemaluannya seseorang. Perzinahan yang sejatinya, ya dan tidak. Sehingga setelah kita mengetahui bahwasanya manusia itu pasti terjerumus dalam sebuah kesalahan, tidak membuat kita itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW ketika memerintahkan umatnya untuk senantiasa bertakwa dimanapun mereka berada, beliau langsung memberikan sebuah sikap, sebuah langkah ketika seseorang itu terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Beliau menyampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kemudian datang kalimat setelahnya, itu sebagai bukti bahwasanya orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tetap ada saatnya mereka terjerumus ke dalam sebuah kesalahan. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Setelah beliau memerintahkan kalimat ketakwaan kepada kita semua,
Beliau memberikan sebuah jalan keluar, sebuah sikap. Kita sudah berusaha untuk melakukan ketakwaan. Apa arti takwa? Taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Itu ketakwaan. Ada ulama yang menafsirkan dan mendefinisikan sebuah ketakwaan adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayatan. Engkau jadikan antara dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala ada penghalangnya. Pertanyaannya adalah, hal apa yang bisa menghalangi seseorang dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Apa kira-kira? Amal saleh. Amal saleh. Perbuatan-perbuatan yang baik. Apa buktinya? Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan, ittaqin nar walau bisyikki tamrin. Hendaklah kalian menjauhi diri kalian dari api neraka walaupun hanya sedekah dengan sepotong kurma. Bayangkan sepotong kurma. Ikhwan dan akhwat sekalian. Berarti amal salehlah yang menghalangi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang sudah berusaha beramal saleh, merealisasikan ketakwaan tersebut, bukan berarti dia sudah selamat dari perbuatan buruk, tidak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan jalan keluarnya. Manakala jika dirimu, kata beliau secara tersiratnya dalam kalimat tersebut, terjerumus ke dalam sebuah kesalahan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Maksudnya pulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali. Tamhuha. Allah akan memaafkan kesalahanmu. Bayangkan. Sehingga kita yang senantiasa sholat, puasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disombongkan kemudian memandang orang lain yang belum melaksanakan sholat itu kita rendahkan, tidak. Tetapi harusnya kita prihatin. Sehingga dengan adanya antum mengadakan kajian seperti ini, itu bentuk perhatian antum kepada masyarakat sekitar. Karena itu melihat mereka sudah mungkin jauh dari agamanya nih. Sehingga diadakan kajian di masjid-masjid. Paling tidak mereka bisa belajar 1 kali sepekan. Mungkin yang hadir yang pertama bukan hanya 2 orang, 3 orang. Lama-lama mulai mereka penasaran. Jangankan kita orang Islam, orang-orang dalam Kristen saja, sebelum datang masanya abad pencahayaan, abad cahaya itu mereka merasa krisis terhadap spiritual mereka. Ini masa-masa gereja, di masa-masa Romawi saat itu. Hanya mereka tuh merasa kekosongan jiwa dari keagamaannya mereka. Itu sudah menjadi sunnatullah ya. Sudah menjadi fitrahnya manusia. Bahwasanya pasti akan mereka merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Kita tidak membenarkan bagaimana agamanya Kristen, kemusyrikan, tidak. Yang kita sorot adalah di dalam jiwa manusia itu pasti ada perasaan, kok saya semakin jauh dari Tuhan nih, gitu. Semua kita. Maka bersyukurlah jika muncul pada diri kita kegersangan hati, itu merupakan cahaya iman yang masih ada dalam hati kita. Ketika mulai merasa gundah gulana ketika melakukan dosa, kok saya semakin jauh dari masjid, kok saya ketika ada majelis ilmu malah menjauh, dia merenung itu. Nah, perenungan ini merupakan tanda-tanda kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali untuk bertobat. Sehingga jangan pernah putus asa dan jangan pernah menunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan termasuk perbuatan dosa, kata beliau, adalah menunda-nunda taubat. Karena Nabi merintahkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Jika kita
mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri tauladan kita. Ketika datang perintah dari beliau, seharusnya kita sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Setelah kita berusaha bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, dan tetap ada kemungkinan kita terjerumus dalam sebuah dosa, maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Entah itu istighfar, entah itu kita berinfak, berapapun kita infak, intinya adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa itu sendiri merupakan perbuatan dosa, dan menunda taubat dari perbuatan dosa itu merupakan dosa. Karena siapa yang menjamin ketika seseorang menunda taubatnya? Apa yang membuat seseorang menunda taubatnya? Kira-kira? Karena dia memiliki perasaan, oh saya masih muda, umur saya baru 35 tahun, 40 tahun. Esok-esok lah saya taubat. Masih ada usia ini. Saya ingin menikmati dunia ini terlebih dahulu. Toh juga Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, banyak ampunannya. Kapanpun saya taubat, pasti Allah akan terima taubat saya. Benar itu. Kapanpun antum taubat, Allah pasti akan terima taubat itu. Kecuali ada dua keadaan nanti kita akan sebutkan. Allah nggak bakal terima taubatnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, siapa yang menjamin usia kita ini masih ada ketika mau taubat itu? Jangan-jangan kita wafat saat kita melakukan dosa. A'udzubillah. Jangan-jangan kita taubat ketika melakukan dosa, menipu, mencuri dan segala macam, bohongin orang. Dalam surat Luqman Allah menyampaikan dengan tegas itu, di akhir surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kira-kira antum habis kajian ini, antum tahu nggak apa yang akan terjadi? Habis kajian ini jam 6 tepat nanti, apa yang akan terjadi, siapa yang mengetahui? Nggak ada yang tahu. Bahkan BMKG pun hanya prediksi itu. BMKG memprediksi bahwa di Depok akan hujan angin, itu baru prediksi. Pasti akan terjadi hujan angin? Belum tentu. Kita udah bawa jas hujan, udah bawa payung ke masjid, enggak hujan. Baru prediksi. Bukan ilmu yang tepat. Ya. Hanya dhann, prasangka, praduga. Ketika seseorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, Allah lanjutkan ayat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak seorang pun yang mengetahui, kata Allah, di belahan bumi mana Allah akan mewafatkan kita. Antum orang Villa Pertiwi bisa saja diwafatkan di perumahan lain, sedang main ke rumah teman, asik makan daging kambing habis kurban, darah tinggi naik, pingsan, jatuh, ternyata wafat. Enggak ada yang tahu. Ternyata itu bukan jamaah tetapnya Al-Bidayah. Kemudian datang kajian, asik kajian, masya Allah saking khusyuknya. Kemudian dia menundukkan kepala, ternyata habis kajian kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu secara pasti di belahan bumi mana kita akan diwafatkan. Dan di antara hikmah Allah menyembunyikan ajal itu agar kehidupan ini berjalan dengan aman, sentosa. Coba bayangkan kalau semua kita mengetahui kapan ajalnya datang. Kira-kira antum taubat kapan? Sejam sebelum wafat. Mungkin 5 menit sebelum wafat kita akan taubat. Rusak dunia ini. Kita yang punya istri was-was, yang punya anak was-was. Karena apa? Karena orang menunda taubatnya. Si istri sudah tahu kapan dia meninggal, si suami sudah tahu kapan dia meninggal. Mereka akan melakukan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, dosa, segala, dia melakukan semua itu. Pembunuhan. Sehingga di antara hikmah di balik disembunyikannya ajal adalah agar kita ini senantiasa bersiap untuk bertemu dengan yang namanya ajal itu. Tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga apa syaratnya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu ada syaratnya. Bukan sekedar ya saya sudah taubat Pak Ustaz. Bukan sekedar taubat. Ulama memberikan syarat pada taubat dan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat. Dan mereka membagi, jika perlakuan dosa itu hubungannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 syarat. Apa itu? Meninggalkan perbuatan itu, menyesali perbuatan dosa tersebut yang kedua, dan bertekad yang kuat untuk tidak kembali kepadanya. Kalau hanya sebatas meninggalkan, tidak ada penyesalan, setelah 5 menit untuk kembali lagi melakukan dosa itu, nggak ada penyesalan, hanya meninggalkan. Itu disebut dengan tobat sambal. Itu sambal di warteg itu pedas banget. Saya kayaknya nggak makan lagi di situ. Besok beli lagi dan kangen dengan pedasnya. Karena hanya meninggalkan, nggak menyesal. Kemudian tidak ada tekad yang kuat untuk meninggalkannya. Jadi syarat yang pertama adalah an yuqla'a 'anil ma'siyah. Dia meninggalkan perbuatan itu. Watsani an yandama 'ala fi'liha. Yang kedua menyesali perbuatannya. Dan yang ketiga an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Dia harus bertekad yang sangat kuat, enggak mau kembali lagi kepada perbuatan itu. Imam Nawawi menyebutkan fa in fuqida ahadus thalathati lam tasih taubatuhu wa taubatuhu. Jika salah satu saja syarat yang tadi hilang, dia meninggalkan dan menyesali tapi punya tekad yang kuat, maka taubatnya belum sempurna. Enggak bakal diterima taubat seperti itu. Karena tekad yang kuat itulah yang menyebabkan seseorang senantiasa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali. Kemudian bagian yang berikutnya, apabila perbuatan itu, perbuatan dosa tersebut antara kita dengan hak manusia, maka ada 4 syaratnya. 3 syarat yang tadi yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ditambah 1 adalah wa an yabra'a min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilayhi. Dia harus mengembalikan hak itu. Kalau dia berupa harta yang pernah dia curi harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Jika merupakan kehormatan, dia harus meminta kehalalannya. Bahkan ulama menyebutkan lebih ringan engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa pelanggaran, ribuan pelanggaran antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih ringan dibandingkan engkau membawa dosa, namun dosa tersebut berkaitan dengan sesama manusia. Walaupun hanya 1. Sehingga ulama menyebutkan haqqullahi mabniyun 'alal musamahah. Haknya Allah Subhanahu wa taala itu dibangun di atas toleransi. Seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan, taubat Allah ampuni. Pasti Allah ampuni. Selama syarat yang 3 tadi terpenuhi. Bahkan orang yang melakukan dosa selain kesyirikan, ini bukan untuk melegalitaskan dosa, tidak ya. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bahkan dalam sebuah ayat Allah menyebutkan wa nabbi ibadi anal ghafurur rahim. Berikanlah kabar kepada hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya Aku adalah Zat yang Maha mengampuni. Tapi di sisi lain wa nabbi ibadi wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Dan juga sampaikan kepada mereka azabku juga pedih. Sehingga ketika kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang banyak ampunannya, tidak membuat kita bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan dosa. Ingatlah bahwasanya Allah yang memiliki ampunan yang banyak juga memiliki azab yang sangat pedih.
Sehingga rukun ibadah, semua ibadah itu ada 3 rukun. Apa itu rukun? Apa rukun ibadah yang harus hadir pada ibadah itu? Pilar-pilar ibadah ada 3. Al-mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan ibadah itu harus karena kecintaan, sehingga kita semangat untuk melakukannya. Yang kedua, ar-raja, rasa harap, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-khauf. Ini rukun ibadah. Apapun ibadah yang antum kerjakan harus hadir 3 perkara ini. Al-mahabbah itu kecintaan, ar-raja rasa harap, kemudian al-khauf. Antum hari ini kenapa melakukan salat subuh? Karena cinta sama Allah. Allah masih memberikan kita kehidupan. Makanya doa setelah bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita kembali setelah kita diwafatkan sejenak. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan bentuk realisasi doa yang kita baca itu adalah ketaatan. Allah saking cintanya kepada kita masih memberikan kesempatan hidup untuk mengumpulkan bekal dan menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga diberikan kesempatan hidup untuk hidup kembali setelah tidur. Kemudian apa realisasi daripada bentuk kecintaan itu? Kita datang ke masjid sholat. Nah, ketika antum melaksanakan sholat ini di atas kecintaan, masa tidak mengharapkan pahala? Sejak keluar dari rumah saja itu sudah berharap kita mendapatkan pahala. Dan kenapa kita melakukan sholat? Selain 2 itu, karena kecintaan dan karena pengharapan. Takut masuk neraka. Sahih? Takut masuk neraka. Kan orang meninggalkan sholat, bahkan terus menerus, ya ulama berbeda pandangan terkait keislaman orang itu. Itu orang masih Islam atau udah murtad? Itu cukup kehinaan bagi orang meninggalkan sholat secara sengaja. Ulama berbeda pandangan terkait keislamannya dia. Apakah dia masih Islam atau jangan sudah kafir? Karena dia menyebutkan al-ahdu bainana wa baina ahli kitab tarkus shalah. Yang menjadi pemisah antara kita dengan orang-orang kafir, kata beliau, adalah peninggalan terhadap sholat ini. Jadi orang yang meninggalkan sholat dengan terus-menerus, ini sangat dikhawatirkan dia masuk ke dalam kekufuran. Karena sholat itu merupakan rukun Islam. Maka dia datang pada tingkatan kedua setelah syahadatain. Sehingga kalau apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lebih mudah. Tapi kalau hubungannya dengan manusia, belum tentu kita diwafatkan. Kita akan membayar bukan dengan harta lagi kalau hari kiamat, tapi dengan amalan. Sehingga orang yang banyak kezalimannya kepada manusia dan dia belum taubat, dia akan menjadi orang yang paling bangkrut kelak pada hari kiamat. Kita saja di dunia ini senantiasa berlindung dari kebangkrutan. Setelah usahanya lancar, baik itu toko-toko kelontong, ya Allah, semoga kita sampai bangkrut, dia pun bilang sama istrinya, sama anak. Takut atas kebangkrutan, semua kita. Tapi banyak di antara kita nggak sadar dia telah membangkrutkan dirinya sendiri karena melakukan kezaliman dan dia nggak mau tobat, menunda tobatnya. Pada suatu hari Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya sebuah pertanyaan tentang bangkrut. Beliau menyampaikan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut, ya wahai Rasulullah, yang kami ketahui adalah mereka yang enggak punya harta, enggak punya uang, sudah habis asetnya. Karena hutangnya banyak, mau tidak mau, bahkan orang yang bangkrut dipaksa untuk menjual asetnya. Dipaksa untuk melunasi hutang-hutang. Bahkan disita oleh negara dijual oleh pengadilan untuk membayarkan hutang-hutang kepada tempat dia berhutang, habis asetnya.
Maka Nabi menyebutkan innal muflisa min ummati. Hakikatnya bangkrut yang dialami oleh umatku, kata beliau, ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, beriringan dan bersamaan dengan pahala yang begitu banyak. Dia juga membawa membawa dosa kezaliman. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akhadha mal hada wa safaka dam hada wa daraba hada. Namun beriringan bersamaan dengan pahala yang begitu banyak, dia juga membawa dosa yang sangat banyak. Sudah merendahkan fulan, menuduh fulan, mengambil harta fulan, memukul fulan, menumpahkan darah fulan. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Kebaikan-kebaikan dia diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Bayar hutang atas kezalimannya, bukan dengan harta lagi, tapi amal saleh yang selama ini kita kumpulkan. Kemudian diambil, diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, bayar hutangnya. Yang lebih mengerikan, ikhwan dan akhwat sekalian, adalah fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi. Kalau seandainya kebaikan-kebaikannya sudah habis untuk bayar hutang, habis semuanya, tidak ada lagi amalan yang dia bisa berikan kepada orang yang pernah dia zalimi, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diberikan kepada dia, kemudian dilemparkan ke api neraka. Iya dan benar. Makanya selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita hidup, nyawa kita belum sampai kerongkongan, matahari belum terbit dari arah barat, jangan pernah menunda taubat. Segera. Karena sifatnya orang-orang al-muttaqin, Allah menyebutkan adalah bersegera untuk melakukan taubat itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi sifatnya orang-orang bertakwa itu adalah bersegera untuk melakukan taubat, sehingga mereka akan dijanjikan dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu hanya diberikan kepada orang bertakwa. Tidak menunda taubatnya, segera. Sehingga syarat yang kelima dari taubat itu, baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, berarti hubungan dengan Allah ada 4, ditambah dengan yang satu ini menjadi 5. Ketika berhubungan dengan manusia adalah bertaubat pada waktu di mana Allah menerima taubat. Kapan Allah tidak menerima taubat seseorang? Ketika nafasnya, nyawanya sudah sampai kerongkongan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yazalullah yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Allah akan senantiasa menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa itu belum sampai kerongkongan. Ana mau nanya sama antum semua, kira-kira Fir'aun sebelum tenggelam taubat gak dia? Taubat. Antum bisa lihat di surat Yunus kalau nggak salah. Dia mengatakan bahwasanya aku beriman bahwasanya tidak ada hak, tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Itu ucapan Fir'aun sebelum tenggelam. Diterima sama Allah Ta'ala? Enggak diterima. Padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhwah sekalian. Allah ucapkan dia mengucapkan hal itu. Subhanallah. Tapi ketika taubat itu ditunda sampai menjelang kematian, itu merupakan saat taubat itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa laysatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Itu surat Nisa kalau enggak salah. Taubat itu tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang menundanya sampai saat ketika mereka sudah mau wafat, hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an.
Sampai ketika pada salah seorang di antara mereka hampir wafat, baru mengatakan, aku taubat hari ini Pak Ustaz, nanti banyak dosa saya. Ternyata nyawa sudah pegang ronggongan. Setelah mengucapkan kalimat taubat itu dia meninggal. Terima nggak taubat? Nggak bakal. Maka semasa kita masih sehat walafiat, masih bisa istighfar, masih bisa menebus kesalahan-kesalahan kita, tebuslah kesalahan itu. Memang kita nggak pernah luput dari kesalahan. Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hal itu. Allah menyampaikan dalam Qudsi dari tukhti'una bil-laili wan-nahar, siang dan malam melakukan dosa. Kalau Nabi menyebutkan kullu bani Adam khata'un, semua anak bani Adam pasti melakukan banyak salahnya. Khata' siga mubalagh, banyak salahnya. Namun kita harus menjadi sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in, kata beliau, at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat, menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatan tersebut dan bertekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya. Karena jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Dan taubat akan membuat seseorang itu tenang hatinya, selamat dunia dan akhirat. Ketika Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan taubat kepada orang beriman. Ayat ini sebagai bukti yang berikutnya bahwasanya kita yang sudah beriman ini tetap melakukan sebuah kesalahan. Makanya Allah menyebutkan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, semuanya, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun. Dengan taubat itu kalian akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Ketika ada orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, dia dengan tulus datang menemui kita, berbicara empat mata, dan saya mohon maaf kepada antum Pak, dulu saya pernah menzalimi antum seperti ini. Dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan sakit, kita datang. Ada yang minta maaf dengan tulus kepada antum. Kalau antum gak bisa maafkan anak, kira-kira anak harus ngapain supaya saya mendapatkan maaf antum? Antum sampaikan dengan tulus itu kepadanya. Niscaya orang itu pasti akan tersentuh hatinya, karena kita mengakui kesalahan kita. Tetapi ada orang-orang yang seakan-akan gak pernah menzalimi kita. Oh, dia biasa saja, bahkan terus-menerus berada dalam kezaliman itu. Mungkin berat bagi kita untuk mengampuninya. Contoh misalkan, ada orang yang pernah berhutang kepada antum 200.000 aja, tapi orang ini seakan-akan lupa dengan hutangnya. Ketika ketemu, bahkan kita tagih pun dia lebih nyolot dibandingkan kita. Kira-kira antum bisa nggak mengamalkan ayat itu? Tentang ayat wa in kana fi usratin fanadhiratun ila maisarah. Orang yang berada kesulitan membayar hutangnya, maka tangguhkan hutang tersebut. Maksudnya diberikan waktu, masa tenggang, diulurkan waktunya. Kalau memang kamu tidak mau untuk memberikan unduran, ingin diikhlaskan saja, itu jauh lebih baik kata Allah. Itu jauh lebih baik. Nah, kita mengikhlaskan hutang yang ada pada diri seseorang dengan sikap dia seperti itu, kira-kira bisa nggak kita lakukan? Ditagih dia lebih nyolot, kemudian dia seakan-akan lupa, amnesia dengan hutangnya. Bisa nggak tuh mengikhlaskan hutang seperti itu kepada orang seperti itu? Nggak bakal. Gue tagih lo di akhirat kok kayak gitu, gak bakal kita ikhlasin. Udah wafat pun orangnya gak bakal, Ustaz, sakit hati saya sama dia. Cuma 200.000 Pak hutangnya dia, masa tuh gak mau ikhlaskan? Gak mau, bukan tentang 200.000-nya, tapi dia setiap kita tagih dia nyolot. Tidak ada itikat yang baik dari dia. Kalau dia misalkan belum mampu bayar, bilang kek sama kita. Tapi kalau setiap orang misalkan udah janji akan bayar di tanggal 7 sekarang, misalkan hutangnya 200.000 itu, tapi tiba-tiba dia datang,
habis kajian misalnya atau di chat, "Afwan nih Pak, qadarullah saya benar udah bayar hutang. Tapi kata Allah SPP anak ternyata saya dapat nunggak di sekolah. Daripada anak saya dikeluarkan dari sekolah saya mendahulukan itu. Anak karena anak tahu antum tuh orangnya Masya Allah. Saya minta waktu, tenggang waktu ya Pak. Udah kamu gak usah diganti nih 200 ribu itu kasihan antum." Kita akan mudah untuk menjelaskannya. Karena yang berhutang punya etikat yang baik. Datang minta maaf, mudah kita berikan maaf. Coba kalau dalam kasus yang pertama tadi, jangan kamu mengikhlaskan. Mungkin kita akan sumpah serapah, mendoakan keburukan, karena kita merasa terzalimi. Dan kita ingat, oh kata Pak Ustadz kemarin doanya orang terzalim itu makbul. Hanya doakan keburukan-keburukan kepada orang itu. Subhanallah. Sehingga kepada akhwat sekalian, azza wa jalla jami'an, jangan pernah menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kali dalam sehari doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? 70 sampai 100 kali. Dalam Rawah Al-Bukhari, dalam Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi, demi Allah," kata beliau, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih 70 kali. Sehingga kalimat lebih 70 kali ini datang dalam riwayat yang lain dalam hadis Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani. "Ya ayuhan nas," kata beliau, "wahai sekalian manusia, tubu ila Allah wastaghfiruh." Taubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, pulanglah kalian wahai saudaraku kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfarlah, mohonkan ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dalam sehari 100 kali. Itu Nabi sudah dijamin masuk surga. Kita belum ada jaminan masuk surga, mau istighfar saja. Habis sholat dia salam ngacir gitu. Istighfar gak mau. Padahal kita baru saja melakukan kebaikan, sholat diminta untuk istighfar dalam Islam itu. Karena bisa saja dalam sholat kita ada kelalaian. Lagi sholat mikirin kunci motor, lagi sholat mikirin handphone lupa bawa, lagi sholat mikirin laporan kantor, baru takbiratul ihram sudah datang pikiran-pikiran itu. Semua kita merasakan hal itu. Siapa yang tidak merasakan ketika takbiratul ihram tenang pikirannya dalam sholat, nggak mikirin apa-apa? Siapa ini? Yang dari sholat subuh nggak ada pikiran sama sekali ketika sholat? Nggak ada. Allah buat takbiratul ihram kasih pilihan dalam pikiran, lari pagi apa kajian, lari pagi apa kajian. Itu adalah pikiran kita. Ya udah terbiasa lari pagi. Baru takbiratul ihram, karena kita lihat, oh ada kajian kayaknya hari ini. Kemudian dia semalam sudah ingin lari pagi, baru takbiratul ihram datang pikiran, lari pagi kajian, lari pagi atau kajian. Dalam ingatan kita. Subhanallah. Bahkan ketika memilih lari pagi ini, diolah lagi pikirannya. Mulai pagi ke apa yang di Margonda itu apa namanya? CFD. Oke, CFD atau kemana? Atau ke Pakansari. Itu kepikiran dalam sholat. Subhanallah. Itulah kita. Makanya setelah sholat diminta untuk istighfar. Benar kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal, kelalaian tadi dalam sholat, hasanatan tamhuha. Sebawa dengan istighfar 3 kali setelah astagfirullah, 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 Allah ampuni dan maafkan kesalahan kita selama sholat tadi. Memikirkan lari pagi, memikirkan mau ke CFD atau ke Pakansari. Subhanallah. Sehingga jangan pernah nunda-nunda sholat itu daripada istighfar itu. Nabi saja 100 kali. Dan sebanyak apapun, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, pulang. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemenangan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bagaimana kegembiraan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubatnya seorang hamba. Nabi menyebutkan, "Inlillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum." Allah jauh gembira sekali ketika salah seorang di antara kalian taubat dengan taubat yang benar dari kesalahannya.
dibandingkan salah seorang di antara kalian dia melakukan safar menggunakan tunggangannya. Tiba-tiba tunggangannya tersebut ketika istirahat sejenak kabur, hilang. Pas dia bangun, enggak ada. Mana tunggangan saya? Padahal di sana makanan, minuman, semua kebutuhan perjalanannya ada di atas tunggangannya itu. Maka dia mencari hanya kelelahan. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Dia mendatangi salah sebuah pohon, sudah putus asa dia. Waqad aisa min rahilatihi. Udah saya tinggal tunggu mati aja. Di tengah-tengah padang pasir, jauh dari pemukiman. Hewan tunggangan yang dimana di atasnya ada semua kebutuhannya dia, makan, minum dan segala macam, ada di atas tunggangan itu. Udah pergi, udah hilang. Dia coba-coba cari nggak ketemu. Akhirnya kemudian dia putus asa, datang ke bawah sebuah pohon, tinggal nunggu mati. Fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qatimatun 'indahu. Ketika dia tertidur, kemudian ketika bangun, ternyata mendapati di depan matanya tunggangannya datang. Kemudian dia ambil tali tunggangannya tersebut, saking gembiranya salah ucap dalam doa. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Dia mengatakan, ya Allah, engkau hambaku, akulah Tuhannya, kata dia. Saking gembiranya, kata Nabi, akhta'a, salah ucap dia, saking gembiranya. Kira-kira kalau enggak gembiranya, sangat gembira, enggak mungkin salah ucap. Saking gembiranya, akalnya hilang dia. Kemudian dia salah dalam berucap, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhannya, katanya. Akhta min syiddatil farah. Dan Nabi menggambarkan Allah jauh lebih gembira dibandingkan keadaan orang itu ketika melihat hambanya kembali pulang taubat. Ya, maka jangan pernah menunda-nunda taubat. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita tutup dengan sebuah ayat dalam surat Nuh ketika Allah menyampaikan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yunzilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Bisa saja menyebabkan dolar hari ini tembus 18.000 karena dosa kita, sehingga kita belanja dengan harga yang begitu mahal. Karena Allah dalam ayat yang tadi, kembalilah kalian wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian memiliki zat Tuhan yang banyak ampunannya. Ketika seseorang sudah kembali dan tobat dengan sungguh-sungguh semuanya, dibandingkan kita sibuk membicarakan pemerintah, oh ini pemerintah nggak becus dalam mengelola negara ini, sampai dolar jatuh sampai 18.000. Kenapa tuh menyalahkan pemerintah? Bisa saja 18.000 itu tembus karena dosa kita selama ini. Senantiasa menggibah pemerintah, membicarakan beliau di depan publik, sehingga kehormatan pemerintah itu tercemar. Jangan-jangan ucapan itu, sikap kita sebagai rakyat yang membuat dolar 18.000. Allah uji kita dengan ujian seperti itu. Analoginya, ikhwan dan akhwat sekalian, ketika ada permasalahan dalam keluarga kita terkait apapun, kira-kira kalau saling menyalahkan, selesai nggak permasalahan itu? Gara-gara kamu ini pun seperti ini. Itu ayat sih seperti itu tadi. Terus debat itu, selesai nggak masalahnya? Nggak bakal, akan timbul masalah lebih besar untuk perceraian. Sahih. Coba tuh di masjid ini misalkan ada beda pandangan ketika rapat, soalnya tunjuk menghardik ketika rapat, nggak nemu jalan ketemunya. Kira-kira jamaah semakin akur atau semakin sepi di masjid? Semakin sepi. Yang awalnya rame karena misalkan pengurus masjid tidak legowo menerima masukan, menerima saran misalkan, dan sebagai jamaah pun tidak mengindahkan bagaimana keputusannya pengurus. Masing-masing ingin ditegakkan usulan dan kebijakannya. Ya rusak masjidnya, birokrasinya akan rusak. Subhanallah. Sehingga ayat dalam surat Nuh itu memberikan gambaran yang sangat nyata
agar apapun yang terjadi dalam keadaan negara kita hari ini, nggak ada gunanya kita ngobrol sana ngobrol sini, yang ada nambah dosa. Coba kita introspeksi diri, ya Allah, ini karena dosa-dosa kita semua. Semua kita berpikir seperti ini. Kemudian seluruh rakyat Indonesia ditaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengintrospeksi diri semua masing-masing. Kira-kira Allah mampu nggak merubah harga dolar itu jadi 2.000 perak? Mampu ya kawan sekalian. Tapi kita ini sibuk aja menyalahkan fulan, menyalahkan ala, menyalahkan ini. Nggak pernah menyalahkan diri sendiri. Ulama terdahulu ketika mereka mendapat ada perubahan pada sikap istrinya, perubahan pada sikap kendaraannya, perubahan pada sikap pembantunya, mereka langsung berpikir, dosa apa yang saya lakukan hari ini? Itu mereka. Kalau kita memang pemerintah ini nggak becus ngurus negara, itu kita. Padahal kalau seandainya antum naik dari presiden hari ini, becus nggak kita ngurus negara ini? Dengan agamanya bertubi-tubi istilah, dengan bermacam-macam agama, bermacam-macam bentuk manusia yang kita pimpin. Orang banyak di antara kita yang baru mimpin keluarga saja pecah, keluarganya cerai. Gimana mengurus negara yang terdiri dari bermacam pulau, dan setiap gubernur-gubernur yang ada di daerah-daerah tertentu beda-beda usulannya ke negara pusat, ke pemerintah pusat. Apa nggak pening kepala antum itu? Memang ternyata reporter yang berada di luar itu jauh lebih keseakan-akan ahli dalam permainan. Kalau terjun dalam lapangan dikasih bola, dia kebingungan itu mau digocek kemana bola itu. Padahal diotin bolanya ketika datang musuh. Subhanallah. Maka fastaghfiru, kembali. Coba kita mengatakan ini karena dosa kita sebagai rakyat, sehingga pemimpin kita seperti ini. Sehingga harus seperti itu kita berpikir. Sepertinya saya sebagai kepala keluarga yang salah, makanya istri saya seperti ini, makanya anak saya seperti ini. Subhanallah. Kalau semua kita berpikir seperti itu, tentram hati kita, Allah akan berubah harga dolar itu. Pasti itu, yakin. Coba kita merenung sejenak, kira apa manfaatnya semua orang saja keluar, semua kita bingung ke jalan-jalan sekarang ini. Kalau memang kita tetap masih impor misalkan, dan harganya tetap menggunakan dolar, turun ke harga dolar itu? Nggak bakal. Nggak bakal itu sekali. Gitu. Nggak bakal. Maka kita harusnya mendoakan. Kalau kita memang hari ini merasa terzalimi, bukankah doa hanya orang terzalimi makbul? Iya. Karena pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum falaysa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian kepada doanya orang terzalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, langsung tembus ke langit. Nah, antum hari ini kita semua kalau merasa terzalimi, dizalimi oleh orang-orang yang melakukan sebuah kerusakan-kerusakan yang ada di jajaran pemerintahan, jika antum merasa terzalimi hari ini, doakan kebaikan untuk mereka. Kalau antum mendoakan keburukan, kita semakin nyungsep nanti. Analoginya seperti ini. Ketika tadi kasusnya orang nggak bisa bayar hutang, antum doakan dia bangkrut, dibayar ke hutang antum. Uang antum dibayar nggak? Nggak bakal. Antum doakan keburukan, bangkrut dia. Antum berikan hutang di awal, dia mau bisnis 100 juta, ditagih nggak mau bayar, semoga bisnis antum bangkrut. Ketika bangkrut kembali nggak 100 juta itu? Nggak bakal. Orang dia bangkrut, dari mana dia akan membayar hutang itu? Tapi kalau antum doakan, semoga bisnis antum lancar, keuntungannya banyak, sehingga bisa mencicil hutang di anda 100 juta itu ya, sehingga Allah pesatkan bisnisnya dia. Allah tetuk hati untuk bayar hutang, kembali uang itu 100 juta itu. Kembali. Begitupun sikap kita dengan keadaan seperti ini hari ini. Dolar 18.000 kita hari ini masih bisa sarapan. Anda yakin udah ada kue di bawah itu? Udah ada teh, udah ada kopi. Antum masih bisa ngopi sebagaimana harga dolar 6.000 kemarin. Masih bisa ngopi antum setelah kajian hari ini. Ada yang berbeda kajian hari ini kita setelah kajian ini, Pak? Atau nggak ada gorengan karena hari ini di bawah itu? Tetap ada, ya kan? Nggak ada yang berubah. Coba ntar kita lihat berapa bulan yang lalu apa yang kita makan, kemudian kita lihat nanti kita ternyata lebih baik. Berarti nggak ngaruh itu. Makanya Allah menyebutkan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mencukupkan dia. Makanya keutamaan istighfar tadi adalah
yunzilis sama alaikum bidrar, Allah akan turunkan hujan kepada kita ketika masa kekeringan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan lapangkan rezeki kalian. Yang belum punya anak, Allah akan kasih anak. Istighfar intinya. Bayangkan, kalau kita percaya dengan Al-Quran, ini ayatnya. Kembali kepada Allah, taubat segera. Salahkan diri kita ketika dalam keadaan seperti ini. Semoga dengan istighfarnya orang-orang yang merasa terzalimi seperti kita ini, kemudian mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita, bagi orang-orang yang menjalankan kebijakan-kebijakan di atas, diketuk hatinya. Kemudian mungkin beberapa bulan kemudian diubah semua undang-undang itu menjadi hukum Islam. Kita nggak pernah tahu. Tapi terus kita doakan ini, mudah-mudahan mereka ini begini, doakan keburukan. Makanya sampai hari ini seperti ini kehidupan kita. Karena kebanyakan rakyat merasa pemerintah lah yang salah, orang merasa dirinya yang salah. Ini seperti keluarga yang kecil tadi ya, bilang. Lalu debat sampai saya terus debat, nggak ada yang mau mengalah, saling menyalahkan, merasa kebenaran semuanya satu sama lain. Ya akan timbul masalah lebih besar. Ya kan, masalah lebih besar. Jangan sampai yang mungkin tuh pernah merasakan dan nggak pernah merasakan. Mungkin baru lahir saat itu. Yang krisis monitor di tahun berapa ya? 98. Yang pernah merasakan emang enak di masa itu. Toko-toko di jalan itu punya toko di jalan sama tetangga. Habis sudah. Karena peraturan nggak ada. Yang menjalankan undang-undang itu nggak ada, pemimpinnya udah melengsarkan. Melakukan apa namanya? Reformasi. Penggantian semuanya aturan diganti. Nah, ada kekosongan itu. Kekosongan itu kejahatan akan merajalela. Orang yang mencuri dihukum mana? Pengadilannya nggak ada. Orang tuh hapus semuanya itu atau melengsarkan pemimpinnya. Ternyata yang naik misalkan di kemudian hari sama saja. Mungkin orang-orang yang korupsi hari ini tuh mereka yang demo-demo di tahun 98 itu mungkin. Hanya karena dosa mereka di 98 karena demo menganggap dirinya mereka baik, Allah kasih nih, coba antum yang ngurus. Korupsi dia. Iya kan? Atau jangan-jangan kita pun ya dan billah berada di posisi itu. Siapa yang tidak tertipu dan terbuai dengan uang 100 miliar per hari? Coba antum bayangin. Orang kita misalkan ngurus uang umat hanya selisih 100 ribu, 200 ribu aja kita berani untuk manipulasi nota. Cuma 100 ribu, 200 ribu. Ada 1 miliar, 1 miliar ikhwas sekali. Ya. Tetap kita anggap sebuah kesalahan, sebuah pencurian. Tetapi kita doakan semoga beliau tobat. Ya. Apalagi beritanya katanya kabarnya baru pulang haji segala macam. Maka ikhwan apa sekalian, jangan pernah merendahkan orang yang karena terlibat dalam sebuah dosa. Ibnu Qayyim menyebutkan itu dalam ucapan Ibnu Qayyim, tidaklah seseorang yang merendahkan, mengejek dan menghina saudaranya yang jatuh dalam sebuah kesalahan kecuali dia akan terjerumus dalam kesalahan yang sama sebelum dia wafat. Makanya khawatir ketika membaca ucapan Ibnu Qayyim ini, jangan-jangan dulu beliau-beliau itu yang di umur 98. Ya ketika Allah berikan, coba ente lah yang memegang amanah itu. Sebagian antum di umur 98 itu enggak mampu juga. Subhanallah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada kita, ketenangan dan menyadarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu Allah memberikan ketenangan dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita dan dalam negara ini secara umum. Amin amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.